Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, ketemu lagi dengan saya di dalam channel Al Muslani Kreatif. Dan dalam kesempatan ini saya akan mereview jadi hasil gosokan yang bahan dari Wonogiri kemarin yang dibikin batu pandan. Ada beberapa yang jadi dan ada beberapa yang tidak jadi. Karena kenapa? Karena sebenarnya hakikat saat kita membuat sebuah batu jenis pandan yang ada sisiknya, maka itu yang terpenting adalah kualitas bahan. Di kualitas bahan yang kurang maksimal, maka hasilnya pun menjadi tidak maksimal. Dan di sini ada beberapa macam bahan yang tersisa, yang setelah saya potong, saya coba bikin, ternyata hasilnya tidak maksimal. Namun ada juga yang sampai tidak tersisa dan hasilnya maksimal. Nah, oke, kawan-kawan, mari kita review hasil dari pengolahan batu anggur Wonogiri menjadi batu akik jenis pandan. Dan kebetulan dapat dikatakan semua sisik yang dihasilkan setelah saya treatment itu sisik kapas dan sisik betik. Jadi belum ketemu yang namanya sisik betok. Apakah mungkin karena karakter batunya seperti itu, wallahu alam. Tapi yang pasti saya akan memesan kembali bahan lain dari sana untuk nanti saya bikin, kemudian akan kita review sendiri, review lagi. Kalau misalnya ada dari daerah lain, entah itu dari Bengkulu, entah itu dari Lampung, ataupun dari Aceh, ataupun dari daerah lain yang berbentuk bahan kalsedoni, itu nanti kita akan coba bikin untuk mengetahui seperti apa perbedaan sebuah batu pandan yang dibikin dari bahan kalsedoni di beberapa daerah di Indonesia ini. Oke, mari kita ikuti review hasil gosok batu kalsedoni dari Wonogiri yang saya bikin menjadi batu pandan. Salam pandan selalu dicari. Ini adalah hasil dari gosokan dari bahan yang dikirim lebih kurang 3 kilo. Namun yang terjadi ya seperti ini karena mungkin saya membuatnya dengan ukuran yang tidak terlalu gede. Ini yang dari bahan seperti ini masih ada anggurnya. Jadi saat kita membelah bahan, ketika ada di tengah-tengahnya ada Sulaiman seperti ini, maka kemungkinan terjadi adalah sisik pandan itu tidak akan muncul secara utuh. Ini sebelahnya sisik, sebelah laginya kurang gitu. Sama dengan bahan yang seperti ini. Bahan yang seperti ini juga, ini masih untung, masih ada sisik. Ini agak crack sedikit karena saya treatment sampai 2 kali. Seharusnya yang seperti ini memang nggak boleh kita treatment 2 kali karena resikonya adalah crack, muncul crack di sini. Kemudian ini lumayan bagus, ini lumayan bagus, ini lumayan, dan ini juga lumayan bagus. Itu dapat dari bahan yang satu macam bahan yang saya dapat yang seperti ini, yang hasilnya agak bagus.
Nih ya, ini. Sedangkan ini yang lain itu bahannya banyak yang tidak rapi. Jadi bahan yang seperti ini terlalu banyak kapur, sehingga tidak akan bisa untuk dibuat pandan. Yang seperti ini sebenarnya kristal bagus, cuma ini ada retaknya, kulit batu ada cracknya, dan ini sulaimannya juga termasuk agak lebar, membentuk sulaiman kurung gitu ya. Ini sudah saya coba, hasilnya nggak jadi. Nah, jadi yang jadi itu kebanyakan yang bahan yang seperti ini. Jadi bahan yang kristal seperti ini, alhamdulillah jadi semua, termasuk ini. Ini juga jadi banyak ya. Nah, ini juga jadi bagus nih. Ini hasil seperti ini, bahannya kayak gini. Jadi intinya teman-teman, saat kita membuat batu pandan, yang paling penting itu adalah bagaimana cara memotong bahan. Kemudian juga bagaimana cara memilih bahan. Bila bahan itu saat kita potong banyak kapur seperti ini, dan saat kita belah kita ambil yang paling bagus sekalipun masih ada kapurnya, maka dipastikan hasilnya itu tidak akan maksimal. Walaupun misalnya ada sulaimannya, sulaiman seperti ini kapur sulaimannya kelihatan, ini juga tidak jadi, nggak bakalan jadi. Karena kenapa? Karena sisik pandan itu akan terhalang oleh garis sulaiman ini. Oke, jadi inilah hasil dari saya gosok batu pandan yang bahannya dikirim oleh rekan Tri Yulianto dari Tirtomoyo Wonogiri, dan hasilnya seperti ini. Cuman ya belum ada bahan pandan merah. Sedangkan ini dari bahan Rafflesia, bahan Rafflesia, dan ini ternyata hasilnya bagus. Jadi kalau untuk keluar sisik pandan itu sama, bahan Wonogiri ataupun Rafflesia itu hasilnya sama-sama cepat dan sama-sama bagus. Sedangkan bahan daerah lain saya belum pernah nyoba. Nah, mungkin nanti ada teman yang mungkin akan mengirim bahan lain kepada saya, itu mungkin saya akan mencobanya. Oke teman-teman semua, jadi kita sudah tahu, sudah paham bagaimana caranya membuat batu pandan dan bagaimana hasil yang kita peroleh dari sebuah usaha untuk membuat batu pandan. Dia bersisik. Ini dari bahan yang polos, dan ini yang perlu kita hargai. Karena pada intinya setiap batu itu pasti memiliki yang namanya sisik, yang namanya serat. Dan orang yang bermain di bidang pandan, itulah tugasnya untuk mengeluarkan sisik tersebut. Jadi jangan mengatakan itu mah pandan hasil bakaran. Sisik pandan itu muncul karena proses panas, baik proses panasnya alami ataupun bukan. Yang penting kita harus bisa menghargai karya anak bangsa sendiri. Karena nggak jaminan batu rubi yang bagus, batu safir yang bagus tidak melalui proses pembakaran. Semua mereka melakukannya. Lalu kalau kita bangga memakai batu rubi, bangga memakai batu safir, bangga memakai batu apapun itu yang dari luar negeri yang kita sebut permata, kenapa kita tidak bangga memakai batu pandan
yang hasilnya juga dari proses oleh karya anak bangsa sendiri. Oleh sebab itu, mari cintai produk dalam negeri untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa sendiri. Kita pribumi berhak untuk berbuat yang terbaik untuk di dalam negeri sendiri, berdiri atas kaki sendiri, termasuk menghasilkan karya seni lewat batu pandan. Oke, terima kasih atas subscribe dan yang telah menonton. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Salam pandan selalu dicari. Assalamualaikum.